Oke, halo guys, selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan yang sangat baik ya guys. Kembali lagi di channel Lalamove Innova, sebuah channel yang selalu merekam kegiatan kita on beat di Lalamove guys. Dan tepat di hari Jumat tanggal 26 Juni ya, Jumat tanggal 26 Juni di jam 08.28 kembali kita online guys ya. Dan hari ini gue udah dapat orderan satu ya teman-teman, ke daerahnya Gunung Putri ya. Karena daerah itu familiar ya, udah sering kita kunjungi ya, kita kirim barang ke sana, kita juga pernah pick up di sana. Jadi ya udah kita beraniin ngambil untuk pagi hari ini guys. Jadi apa teman-teman ya, bantu juga like dan subscribe, karena like dan subscribe itu sangat mendukung gua banget ya, untuk gue bisa terus ya bersemangat untuk memberikan pengalaman-pengalaman juga informasi-informasi ya dari Lalamove ya guys. Meskipun ada beberapa subscriber yang komennya lama banget gua bales gitu teman-teman ya, karena kadang-kadang kalau udah sampai rumah tuh udah tepar gitu teman-teman ya. Ya, besar harapan gua supaya kalian sukses hari ini, orderannya gacor dan terus berjalan sesuai dengan apa yang kalian mau ya guys. Oke, jadi stay tune terus dan tonton terus video ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Oke, dengerin dulu lagu pembuka kita di pagi ini guys. Mentari malu-malu menyapa ufuk timur, mesin dinyalakan menembus dingin yang gugur. Di balik senyum banyak resah bersarang, namun roda kehidupan harus terus berputar terang. Jalanan pagi masih berbalut sunyi, ku pandang layar menanti rezeki menghampiri. Pikiran datang bagai awan yang berlari, tetap tenang dan fokus demi mimpi yang dinanti. Pagi ini ku jelang dengan hati yang tegar, meski beban di kepala tak pernah benar pudar. Ku tatap jalan dengan doa yang mengalir perlahan. Order pertama datang membawa harapan pulang. Jalanan pagi masih berbalut sunyi, ku pandang layar menanti rezeki menghampiri. Pikiran datang bagai awan yang berlari, tetap tenang dan fokus demi mimpi yang dinanti. Pagi ini ku jelang dengan hati yang tegar, meski beban di kepala tak pernah benar pudar. Ku tatap jalan dengan doa yang mengalir perlahan. Order pertama datang membawa harapan pulang. Pagi ini ku jelang dengan hati yang tegar, meski beban di kepala tak pernah benar pudar. Ku tatap jalan dengan doa yang mengalir perlahan. Order pertama datang membawa harapan pulang. Oke, halo guys. Ya, sekarang kita sudah ada di lokasi pabriknya ya guys. Dan di sini kita mau pick up yang buat ke Gunung Putri 243.000, bersihnya 230 ribuan lah ya, karena potongannya kan cuma 5%. Jadi ya udahlah ya, kita mau mau langsung pick up, dia turun ke bawah terus ke kanan gitu guys. Dulu gue udah pernah ini, tapi udah lama banget ya baru dapat lagi sini.
barangnya udah dinaikin ya guys, itu dia. Dan bersyukur ya Tuhan kasih rezeki tambahan. Ada jalan lagi. Ada apa tuh namanya? Orderan berikutnya teman-teman. Orderan berikutnya itu dari Jatiuwung ke Tanah Sareal ya. Tadinya ada teman-teman dari Pasar Kemis ke Gunung Putri juga. Cuman gue udah keburu ngambil yang Tanah Sareal. Padahal kalau Gunung Putri juga dia 260.000, itu gue bisa dapat 500.000 sekali jalan. Ya cuman ya kita dapat yang Tanah Sareal. Dan tadi oh iya lupa gue proses. Aduh, lupa gue lagi banyak pikiran nih. Bentar gue berhenti dulu. Lupa gue proses. Aduh, ya tahu sendirilah teman-teman. Kenapa saya bisa lupa pagi ini? Gue lupa proses. Orangnya untuk ngingetin. Oke guys, ya udah gue proses. Tadi tuh keluar pabrik gue ingetnya KTP gue karena gue pernah ketinggalan KTP. Jadi gue buru-buru. Barang udah masuk semua. Gue tanda tangan. Terus habis tanda tangan gue langsung inget KTP gue jangan sampai ketinggalan. Ya, karena KTP itu kalau ketinggalan ribet guys. Nah jadi orangnya tiba-tiba WhatsApp, Pak jangan lupa ya kalau sudah itu diproses. Oh iya, gue pikir iya ya, langsung gue segera proses. Nah jadi teman-teman, total pagi ini sih estimasinya itu adalah 188. Anggap aja bersihnya 170 ya. 170 ditambah 230 ya 400 ribuan lah guys, ya kurang lebih 400 ribuan. Jadi kita nanti tinggal lihat sorenya ya. Siangnya kira-kira gimana nih. Hari ini lumayan gacor teman-teman, banyak orderan jauh ya, yang searah-arah Bogor itu banyak. Jadi nanti rutenya itu adalah gue mau ke Gunung Putri dulu, dari Gunung Putri langsung ke Tanah Sareal. Karena kenapa? Pembayaran tol termahalnya itu adalah orang Gunung Putri guys. Nah kalau Tanah Sareal nih gue belum tahu, makanya ini gue agak lambat karena ini jalannya gue agak pelan karena siang orderan kedua itu dia jam 10:30 baru bisa muat guys. Ya barangnya nggak banyak, barangnya sedikit, makanya ya udahlah kita langsung kita langsung mau ke tempat ini guys. Ya ini lagi proses isi. Oke, halo guys ya. Akhirnya di jam 11.32 harusnya kita udah nyampe Gunung Putri guys. 11.32 kita akhirnya udah bisa tuh muat barangnya di belakang. Tadi gua mau videokan cuman diawasin oleh salah satu senior ya. Jadi gue pikir ya udahlah, kita nggak usah videokan aja gitu. Nah sekarang kita mau ke pintu tol Bitung teman-teman. Dan tampaknya ini sih tampaknya ya gue bisa double claim. Karena kenapa? Diperbolehkan lewat tol mahal yang harganya 80.000. Rezeki guys, rezeki. Jadi uang tol nanti gue nggak masukin ke aplikasi Lalamove ya, karena di aplikasi Lalamove itu kayak ada PPN gitu loh guys. PPN sama potongan tuh kalau nggak salah. Agak repot juga sih. Mendingan udah transfer aja manual lah si orangnya gitu. Oke, halo guys ya. Kita sudah ada di tol Pondok Ranji Serpong Cinere Ciawi Bogor. Kita mau yang ke arah ini, dan gue lihat ada dua rombongan mobil Lalamove guys. Lihat ada dua rombongan, itu mereka mau kemana ini guys? Tuh lihat, mau kemana itu siapa? Nah ini juga satu lagi tuh, mau kemana tuh dia tuh? Woi, rombongan tuh Lalamove itu loh. Aduh, mau kemana tuh? Yang tadi udah klakson aja tuh. Ya, semoga semua dilancarkan ya guys ya. Ya jadinya tadi gue juga ada diskusi ya mengenai pay letter ya. Kayaknya gue menempuh jalan galbay gak sih? Galau juga gue antara galbay atau gue habiskan uang gue untuk ini ya. Kadang-kadang dilema. Kalau gue ngadepin DC gitu udah pernah soalnya zaman dulu banget waktu remaja. Jadi nggak ada panik sedikit pun, cuman ya rasa kesel mah masih ada gara-gara nonton Netflix kan. Ya gara-gara mobil dibalikin semua jadi belibet begini kan. Nah, tetapi ya udahlah guys, kita berpikir positif aja lah. Yang penting kuat-kuatan mental aja hadapin DC dalam 6 bulan ke depan.
atau 1 tahun. Oke, yuk kita lanjut lagi guys perjalanan kita. Oke, halo guys, kita udah nyampe nih ya. Kita udah nyampe di Gunung Putri. Ternyata bukan pabrik guys, tapi kayak semacam ruko begitu. Dan sekarang kita mau turunin nih teman-teman. Ini duit pertama kita nih. Tadi klaim tol juga gue udah klaim. Ya lumayan nih guys, lumayan duit semua nih guys. Gue turunin dulu ya, biar nggak lama. Oke guys, ya jadi kita sudah turunin barangnya. Ya kita sudah turunin barangnya dan tadi suasananya seru banget ya. Gue mau turunin, ternyata sama mereka, ayo bang sini bang, gue aja yang turunin. Wah turunin, jadi turunin semua guys. Oke, sekarang kita mau lanjut ke Tanah Sareal teman-teman. Biasanya dari Tanah Sareal sih harusnya ada orderan sih, cuman gue terakhir itu di Tanah Sareal nggak ada orderan guys. Ya mudah-mudahan aja ada ya, kita positif aja lah guys. Nasi bebek apa ya, gue mau makan siang. Tadi sih ada ketoprak ya, masa gue ketoprak lagi gue. Apa ya, makan apa ya guys ya? Galau gue guys, siapa yang tinggal di sini ya? Ya udahlah, kita mau lanjut aja. Gue mau cari Alfamart beli itu ya, teh kotak dingin ya. Seger kali teh kotak dinginnya. Oke guys ya, kita lagi asik-asik jalan di jalan tol lingkar Bogor nih ya. Tiba-tiba dapat orderan estafet coy. Hampir 300.000, 288.000 ya ke Cipondo dari Citerep. Ambil nggak guys? Ambil, sikat ya, Citerep gitu loh. Sinar terang nih, ini yang gue kadang-kadang bingung. Sinar terang nih, dia bawa apa nih ya? 30 menit sih ke sana, sekitar 30 sampai 40 menit. Gue bilang tunggu ya bang gitu. Oke, dia bilang seperti biasa, dia bilang gitu. Oke siap. Jadi dulu gue udah pernah, cuman gue lupa sinar terang tuh yang di mana gitu ya, bawa barang apa begitu. Tetapi ya udahlah guys, kita langsung nanti bersyukur ya, kita mendapatkan orderan ke arah Cipondo sebesar hampir 300.000, 288. Bentar, ini lagi belokan, gue mau kasih lihat lu. Ini setir gue kayaknya harus dispuring deh, dia ke kiri melulu nih guys, tuh lihat, ke kiri melulu. Ntar gue spuring dah ya, habis nyampe Cipondo cari tempat spuring, kalau enggak aduh ya. Oke guys, semangat ya guys. Oke guys, kita sudah mendekati tujuan ya. Nah ini dia, Jati Uwung Tanah Sareal 188.000. Dia deket-deket sini nih guys. Nah ini dia nih, perlawatan Lukas Toma. Bentar ya, buker. Gimana ya caranya ya? Oke deh, gue parkir dulu deh di sini guys. Parkir dulu sini. Oke guys, sekarang kita mau putar balik langsung masuk tol teman-teman. 30 menit kita nyampe ya. Oke guys, gue lagi naik jalan tol yang tadi teman-teman. Biayanya estimasi 20.000 ya, 24.000. Jadi gue bayar 24.000 untuk gue bisa ke Citerep dalam kurun waktu 30 menit. Karena tadi gue udah coba, kalau dari sini ya, dari apa ini namanya nih, lupa gue ini daerah mana sih gue tadi ngirim. Aduh ya, pokoknya dari daerah sini Bogor sini teman-teman, Tanah Sareal ya. Dari Tanah Sareal ke Citerep itu kurang lebih 1 jam kalau lewat jalan biasa. Nah jadi teman-teman ya, gue lewat jalan tol untuk bisa menghemat waktu 30 menit. Nah lihat tuh, jam 3 sore nyampe. Karena apa? Orang ini rembes tolnya bebas. Jadi gue bisa ambil keuntungan ya lewat tol yang cepet tuh, tol Depok ya. Jadi bayangin teman-teman, kita mesti sedikit-sedikit pinter ngitung duitnya. Ya. Nah terus kalau kalian bilang gini, bang lu rugi gak sih bang, itu tolnya kan lu bayar 24.000. Ya gue bilang gak rugi, karena kenapa? Kan gue dapet tol gratisan tadi, double claim gue. Jadi gue tadi bayar 70.000 ya, klaim pertama. Nah yang kedua itu gue klaim lagi 94.000, karena kan gue lewat tol ini. Kalau yang tadi kan turunnya di Gunung Putri kan 70.000. Nah kalau ini dia turunnya langsung di Tanah Sareal. Nah jadi 90.000 tuh. Wah gue bilang
Ya udahlah, gue masuk tol aja, paling nggak kan anggap aja 94 kurang 24 kan 70.000 kita bersihnya kan. Lumayan, kita masih untung guys. Nih lihat 17 km lagi kita nyampe ke Citerep teman-teman, untuk ambil yang ke arah Cipondo ya. Siang membakar jalanan yang panjang, dari Bogor ku pacu roda penuh harapan. Awan berarak menemani perjalanan, membawa doa untuk masa depan. Ku pinta lelah di antara kemacetan, menyusuri kota demi sebuah impian. Setiap kilometer menyimpan pengorbanan untuk seragam dan buku di tahun ajaran. Dari Bogor menuju Tangerang ku tempuh jalan, mengejar rezeki di bawah terik siang. Biar peluh jatuh membasahi badan, takkan surut langkah dalam perjuangan. Sebab di rumah ada mata yang menunggu, dengan senyumnya selalu ku rindu. Untuk uang sekolah anak-anakku tercinta, kan ku perjuangkan hingga senja tiba. Jalan mengejar rezeki di bawah terik siang. Biar peluh jatuh membasahi badan, takkan surut langkah dalam perjuangan. Sebab di rumah ada mata yang menunggu, dengan senyum yang selalu ku rindu. Untuk uang sekolah anak-anakku tercinta, kan ku perjuangkan hingga senja tiba. Oke guys, cepet banget guys, kita sudah ada di Citerep ya guys. Wah, siang hari ini ada tuh yang bergabung, referral Anda telah bergabung ke Lalamove guys. Nah buat teman-teman yang baru bergabung ya, tolong segera selesaikan pendaftaran, pasang stiker kalau perlu, dan kalian langsung selesaikan 2 orderan, maka kalian akan menerima 280.000 atau 330.000 dari Lalamove guys. Ya, selesaikan 2 orderan segera. Udah orderan jarak pendek kayak jarak jauh kayak selesaikan aja. Karena banyak loh dari teman-teman yang ngikutin saran gue, dia lumayan. Iya bang, gue dapat bonus bang 280.000. Bener bang, gue dapat 330.000. Tapi ingat, mobilnya harus van ke atas ya guys. Kalau yang sedan dan MPV itu kurang lebih 20 ribuan deh seinget gue. Ya,
Oke, kita lanjut lagi ya guys. Wah, 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 wah. Ini sih kayaknya nih bawa sepeda listrik nih guys. Iya bener, sinar terang. Terakhir gue bawa sepeda listrik 2 biji. Inget nih gue nih. Oh, dia kirim ke Cipondo juga ya. Oh, ini nih Lalamove ini juga nih. FPV ini pasti dalamnya sepeda listrik nih. Nih Lalamove yang ini nih. Mobilnya baru loh guys. Iya bener sinar terang. Gue makanya inget gue jalannya nih. Sepeda listrik betul. Masuknya harus pakai sepatu guys. Pakai sepatu. Untung gue bawa tuh sepatu gue ada. Aduh, bersyukur. Iya betul. Memang ini dia berani bayar tol mahal. Semangat lah guys. Oke guys, sepeda listrik sudah naik semua. Sudah gua ikat ujung ke ujung ya kan, dicantolinnya ke penutup pintu samping ya. Dan saat ini kita menuju ke lokasi pertama ya, di daerah Bogor. Cuman gua lihat dulu ya, Bogor Park Residence. Wih, wanjay, berlawanan arah ini rute. Gua ke Bogor dulu, Bogornya masuk ke Bogor mana ini, Bogor Park Residence. Terus kemudian dari pantesan dari Bogor itu gua lanjut ke arah mana itu guys? Ke arah Cipondo. Luar biasa, kita ke Bogornya aja 1 jam coy. Oke lah, gaspol. Oke guys, kita memasuki tol Bogor ya guys. Kita memasuki tol Bogor Jagorawi ya. Jadi kita memutar dulu. Gue pikir deket gitu ya guys. Ternyata enggak loh. Ke arah Bogor 19 km dari pintu tol ini guys. Jadi kita lanjut ya, menuju Kebun Raya Bogor. Mudah-mudahan aja nggak macet nih guys. Halo guys, kita sudah ada di Jalan Raya Bogor ya guys. Dan sisa waktu 30 menit lagi kita nyampe di tujuan teman-teman. Jadi ini gua ngikutin rutenya, bukan rute yang hemat bahan bakar ya. Karena kalau yang rute hemat bahan bakar lebih lambat 5 menit. Gua takutnya macet, padat atau gimana. Nah ini gua nggak tahu diarahkan lewat mana nih. Jadi kita mau lanjut aja jalan nih guys. Semangat penuh dengan berapi-api guys. Mudah-mudahan jangan lewat gang sempit, pegunungan, gang sempit. Karena di sini gue udah pernah ya salah jalan masuk ke gang, gangnya itu tanjakannya luar biasa guys. Mudah-mudahan nggak lewat jalan-jalan begitulah. Oke guys, kita memasuki Bogor Nirwana Residence BNR guys. Ada apa di Bogor Nirwana Residence? Nah kita akan masuk. Di belakang gua nih ada mobil Mercy nih ya. Wah ini kayaknya perumahan elit sih guys. 3 km lagi kita nyampe, alias 17 menit dari lokasi ini guys. Oke guys, kita akhirnya nyampe di Bogor Park Residence guys ya. Nah ini dia, kita di sini. Setelah melewati beragam, ternyata salah belok. Ya setelah melewati beragam apa itu namanya, tanjakan dan turunan. Nah ini kita mau sini nih guys. Oke guys, ini dia, katanya lurus kiri, lapangan belok kanan. Siapa yang rumahnya di sini? Ayo ngacung, absen. Siapa yang rumahnya di sini? Izin lewat ya guys. Gua nganter sepeda listrik. Waduh, perumahan ini enak banget tuh, deket bukit, di belakang sononya bukit guys. Bukit-bukit cinta yang kini entah di mana. Aduh, kayaknya seru juga nih beli rumah di sini guys. Oke, ini kita ke arah kanan. Kita ke arah kiri. Dan ini kita masih lanjut lagi teman-teman, masih lanjut lagi ke arah atas. Perumahannya tuh ini apa ya, perbukitan ya, perbukitan ini. Ini ke arah kanan. PQRS PUP, berarti belakang.
Wih, ada tamannya lagi. Enak tuh ya guys, kalau ada tamannya begitu enak tuh guys. Wih, ada buat pos rondanya. Dan sini udah aspal ya, dan jalanannya juga cukup lebar ya. Nah ini kita ke Blok V. Oke, ini dia Blok V. Loh, kok masih U? Ini harusnya V nih sebelah sini. Nah ini V8. Nah. 32 guys. Yaudah, gue mau cari dulu rumahnya guys. Oke guys, puji syukur ya, kita dikasih tips 30.000. Tahu betapa bernilainya 30.000 ini guys? Ya sangat bernilai. Untuk dapetin tips 30.000 lu mesti kirim barang 1 jam. Dan ini sangat bersyukur sekali buat gua terima ya kan. Gua terimanya dengan penuh syukur karena ini bisa untuk bekal makan malam nanti guys. Tetapi sebenarnya nggak juga sih, gue mau beli kopi Nescafe di situ guys. Beli kopi perjalanan 1 jam 45 menit tuh, 1 jam 45 menit. Oke ya, tanpa berlama-lama gue mau ke toilet dulu, sama gue mau beli kopi Nescafe. Oke guys, kita nyampe di Rancamaya ya. Ternyata tembusnya ke Rancamaya ya. Gue tadi masuk kampung keluar kampung guys. Dan sambil gue dengerin nih, blueprint bebas pinjol dalam 90 hari guys. Gila lu, bener lu. Gue sempet sampai dalam tahap sesuatu yang bikin nggak tidur, sehingga harus pakai apa itu namanya tuh, paracetamol ya kan. Jadi kita ngantuk begitu. Nah terus kemudian gue inget temen gue yang survive ya, yang selamat tanpa dia bayar guys, karena bukan kenapa-napa. Bayangin ya kan. Jadi temen gue ini kerja baik-baik begitu. Nah ternyata karena satu dan lain hal ya, gajinya sekitar 20 jutaan lah, 20 jutaan per bulan. Satu dan lain hal ya kan. Nah itu dia ibaratnya terjerat dengan hutang pinjol itu ya. Nah terus kemudian diteror. Dia bingung. Pada saat dia punya penghasilan itu dia bingung gitu loh, bagaimana nih cara bayarnya. Gini, ingat penghasilan 20 juta, bingung. Terus juga kemudian dia cerita, akhirnya kan diteror di kantor kan. Nah temen gue ini akhirnya di PHK, dipecat. Nah ketika dipecat dari kantor ya kan, dia langsung tenang gitu, langsung tenang. Nah kenapa langsung tenang? Karena ketika DC-nya telepon atau apa, dia cuekin. Gue nggak punya duit gara-gara lu. Gue udah mau bayar, gue udah ngumpulin duit, lu telepon ke kantor, gue di PHK, ya lu salah lu sendiri gitu. Ngomongnya santai coy. Sekarang dia kayak freelance, dagang-dagang apa gitu. Gila lu, temen gue itu, dia sharing sama gue kan. Gue tanya sama dia kan, waktu lu didatengin DC, lu dibawain golok nggak tuh? Kan itu yang ditakutin. Ternyata dia bilang enggak kok, mereka juga cuman apa ya, menjalankan tugas kantor aja. Yang penting lu bilang aja memang lu nggak ada duit gara-gara lu telepon gitu. Gua nggak ada duit nih gara-gara lu telepon gua di PHK, ya salah lu sendiri lah gitu. Nah terus gua inget, oh iya di aplikasi di Facebook gua pernah nemuin strateginya gimana nih, dari pembukuan apa semua ya. Nah nggak sadar kita udah nyampe di jalan tol mana. Ini bagus amat jalan tolnya coy. Jadi ya udah, ini setir gua ke kiri melulu tuh coy. Tuh, nanti perlu di spuring lagi dah. Ayo guys, udah jalan sore nih, dengerin musik sore aja ya. Enak nih musik sore. Sore ini jalan masih ramai, kulihat langit mulai berubah warna. Beberapa order telah ku selesaikan, namun targetku belum juga sampai. Ku lewati kota dengan harapan, mencari peluang di setiap
tujuan. Kopi terakhir menemani langkah, dan semangatku masih tetap menyala. Senja belum tiba, aku masih percaya masih ada rezeki di depan mata. Roda terus berputar membawa harapan. Satu order lagi mendekat perlahan. Tak akan menyerah sebelum waktunya, karena perjuangan belum selesai. Hari ini bersama Lala Move aku terus melaju sampai mentari tenggelam di ufuk itu. Senja belum tiba, aku masih percaya masih ada rezeki di depan mata. Roda terus berputar membawa harapan. Satu order lagi mendekat perlahan. Tak akan menyerah sebelum waktunya, karena perjuangan belum selesai. Hari ini bersama Lala Move aku terus melaju sampai mentari tenggelam di ufuk itu. Oke guys, ya kita macet di jalan tol Jagorawi yang mengarah ke tol Cibitung ya, tol Cinere Depok ya. Jadi kita nanti mau masuk tol itu teman-teman. Jadi kita macetnya cuma di Cisalak aja. Kalau gue lihat di Google Map tuh sampai Cipondo itu lancar guys. Ya. Makanya tadi cuma 1 jam 40 menit. Sekarang mungkin sisa berapa? Sekitar jam 7 malam baru nyampe. 1 jam lagi lah. 1 jam lagi nyampe. Enak ya memang ketemu tol-tol mahal begini tuh. Kayak VIP. Ya udah teman-teman ya, gue lanjutin lagi dalam perjalanan sambil gue dengerin masukan-masukan dari senior mengenai bagaimana cara pelunasan pay letter ya, teknik negosiasi, terus teknik untuk kita merespon dari ancaman-ancaman, terus bagaimana kita harus menyusun strategi mana dulu yang akan dibayar gitu. Masuk akal sih, masuk akal ya. Yang paling gue suka itu adalah bagaimana kita memahami cara kerja daripada debt collector. Itu penting teman-teman. Dan dia bilang debt collector itu kebagi menjadi 3 ya. Sasaran debt collector itu, pertama orangnya bisa ditemuin nggak? Kalau orangnya bisa ditemuin, wah itu makanan empuk ya. Terus yang kedua, orangnya bisa ditemuin dan bisa bayar nggak? Itu lebih empuk lagi ya. Nah yang ketiga, yang debt collector paling males adalah orangnya menghilang. Menghilang, nggak tahu ada di mana, nggak bisa dilacak. Nah itu, jadi gini, debt collector itu bekerja berdasarkan sistem target, sama kayak sales lah. Karena gua lama di sales dan marketing, jadi ngadepin target itu adalah sudah biasa begitu. Makanya sampai sore begini kita harus tetap seger buger guys. Target harian penting penghasilan kita. Nah, jadi kalau kita sudah tahu bahwa debt collector itu punya kerjaan yang sebagai sistem target, makanya dia getol banget WA-in kita. Ya, kalau sales itu kan manis-manis ya. Ngomongnya, "Ayo Pak, kapan Pak bisa diproses Pak? Kami bantu Pak." gitu. Ada kendala apa Pak? Tapi kalau debt collector memang mereka didesain untuk marah. Woi, dasar lo. Kau punya utang bayar lo. Nah, jadi kita harus ngerti dulu bahwa debt collector dibayar untuk marah. Ya kalau udah tahu konsep dasarnya adalah kita nggak perlu takut sama debt collector. Ya lu dibayar perusahaan untuk marahin gua gitu. Karena gua tahu lu dibayar untuk itu, pada dasarnya lu hatinya baik, ya kan? Setiap Jumat lu sholat ya berjamaah, kalau yang Kristen ya setiap minggu lu ke gereja. Tapi hari Senin ya lu mesti cari makan dengan cara marahin orang kan begitu. Jadi kita mesti ngerti bahwa debt collector itu bukan sesuatu yang menakutkan.
Ya. Nah terus yang berikutnya yang gue pelajarin secara singkat ya, belum semua sih modulnya, belum semua. Kita harus punya niat baik untuk membayar hutang ya. Jadi sejelek-jeleknya paylater ya, kita harus paham bahwa itu adalah uang yang kita pinjam dan kita harus kembalikan. Tetapi tekniknya itu nggak sembarangan. Oh, gue ambil pinjaman lain untuk bayar pinjaman yang lain. Nah itu nggak boleh ternyata guys. Ya, jadi ada hal-hal yang gue tuh ngeh gitu ya. Oh, gue ada salah di sini, ya kan? Jadi gue ambil pinjaman, gue tutup. Nah, pada saat kita nutup, contoh misalnya begini, gue punya pinjaman 1 juta, receh 1 juta mah di Lalamove 2 hari juga beres, ya nggak? Kecil lah. Nah, 2 juta, nggak 1 juta tadi, 1 juta. Kalau lu bayar lewat pinjaman lain, kebayar kan? Happy, ore, gue udah bayar nih 1 juta. Padahal enggak, karena lu ngambil dari pinjaman yang lain. Di situ lu pinjaman 1.200.000 atau 1.400.000 sama bunga, kan bunga kurang lebih 20%. 1.200.000 misalkan begitu. Nah, 1.200.000 sebenarnya utang lu bukannya berkurang, utang lu bertambah. Nah, itu yang sering kali orang-orang akan bingung. Kok gue nutup gue udah nutupin banyak pinjol, tapi kok malah nambah ya? Kok malah duit gue habis ya? Yang tadinya gue setiap hari megang duit, misalkan di rekening sampai tembus 5 juta, 6 juta, kok tiba-tiba kok duit gue habis ya, kemana ya? Nah, kok tiba-tiba pinjol gue makin banyak ya, gimana ya? Nah, itu gara-garanya skema begitu ya, karena gue baru pertama gue ngalamin gini. Biasanya gue bayar lancar. Makanya kalau kalian tanya, bang, kok lu bisa begini sih? Ya lu tanyalah sama yang nonton Netflix di rumah lah. Lagi enak-enak kita ya, lagi enak-enak jalanin hidup, tiba-tiba saya tidak lagi mau jalanin Lalamove. Itu tuh ya. Jadi orang-orang, anak-anak kecil begitu mah udah ya, sikat habis aja, jangan kasih ampun. Kedepannya mah udah nggak akan gue bantu, 1 rupiah pun nggak akan gue bantu ya. Nah terus oke, kita lepasin pengampunan ya, tetapi kita harus ingat apa perlakuannya ya. Pengampunan kita lepasin, tapi perlakuannya jangan kita lupain, kita harus ingat terus. Nah terus berikutnya adalah begini, hajar di cicilan yang terendah. Contoh misalkan gue setiap hari mendapatkan 500.000 ya, berarti penghasilan gue dalam 10 hari itu 5 juta, betul ya? Bersih loh, 500.000 bersih, udah dipotong 20%, udah dipotong bensin ya. Jadi 5 juta bersih ya. 5 juta bersih, apa yang bisa gue lakukan? Bayar dulu mobil nih 2 juta. Jadi dalam 10 hari lu masih punya target seperti itu. Nah kalau mobil sudah dibayar ya, kan bisa bayar percepatan kan, itu kan lumayan juga ngurangin beban bunga kan. Nah mobil sudah bisa dibayar, maka ya hajar pinjol yang paling pinjol yang paling kecil. Hajar pinjol yang paling kecil ya. Nah yang paling kecil ini kita babat habis. Pokoknya gue bayar ya semampu gue, tapi harus sampai selesai. Pelunasannya harus benar-benar lunas gitu teman-teman. Sampai kalau perlu ada surat pelunasan dan penutupan akun. Nah itu dia. Terus ibaratnya medan tempur itu kan mereka kirim pasukan ya, karena misalkan contoh kalau kita ambil 10 pinjol berarti ada 10 pasukan kan. Kita cari pasukan yang paling lemah dulu nih. Jangan yang gede dulu, panah lu nggak kuat. Panah lu apa sih? Duit lu yang masuk nggak kuat untuk ngehajar itu. Nanti yang kecil-kecil jadi gede kan. Makanya lu hajar yang kecil-kecil dulu. Hajar. Baru nanti ketika yang gede datang, kita pretelin satu-satu. Negosiasi lah. Terus kalau gini, kalau negosiasi kita harus menang guys, kalau kata video tadi. Nah kenapa harus menang? Duitnya ada di kita yang pegang duitnya, itu duit kita yang punya cash flow-nya, kita yang tahu ini duit mau dialirin kemana dulu, kita yang tahu ini duit ini pakai buat anak sekolah dulu, buat uang beli beras dulu, itu kita yang tahu. Jadi bilang sama para DC, debt collector, kalau lu ngomongnya kurang ajar, gua nggak akan bayar. Kalau lu mau dibayar, lu kan debt collector, lu capai target kan. Kalau lu capai target, lu happy kan. Nah, kalau lu mau gua bayar, ada negosiasi yang mesti disepakati. Gitu.
Jadi kita nggak boleh, tolong saya bangkrut, tolong saya nggak punya duit. Itu nggak boleh. Nggak boleh dalam negosiasi begitu. Karena mereka dibayar untuk marah dan untuk mancing emosi kita. Ya. Nah, ini gua luar biasa deh ini. Masukan dari senior-senior ini luar biasa sih. Jadi banyak lagi teman-teman ilmunya. Cuman gua masih baru nonton setengah lah ya. Tapi karena background gua marketing ya, gua sedikit banyak paham pola kerjanya. Gua jadi lebih lega kayak lewatin terowongan emas ini, dan gua berasa lebih oke deh, gua siap. Oke, maju deh lu satu-satu dah gitu. Yang penting setiap hari gua nggak kayak kemarin dapat gopeceng, dapat 500.000 hilang, nguap kemana buat bayar A B C. Ketika bini gua mau belanja mau apa, gua bilang nggak ada duit. Kasihan bini gua ya, kasihan. Jadi gua mesti benar-benar jadi suami yang baik, kepala keluarga yang kuat dan tangguh, dan gua harus bertanggung jawab atas uang-uang yang gua pernah tarik tunai ya dari beragam peleter. Ya, pokoknya harus semangat guys. Bersama Lala Move di sini kita masih kuat guys. Semangat ya. Oke guys, kita udah nyampe di gerbang tol Lima Utama ya. Jadi cepet banget kita udah nyampe di sini. Tinggal 30 menit lagi kita nyampe nih guys. Enak memang jalan tol ini. Oke guys, tepat sekarang di jam berapa ini ya? Jam 18.52. Kita sudah ada di pinggir Kali Sipon, daerah Cipondo teman-teman. Hanya tinggal 6 menit lagi atau sekitar 2 km dari posisi kita sekarang ya guys. Nah, gimana? Happy nggak? Happy banget. Kita nanti di sini tuh ada susu segar. Gue pernah minum susu pakai STMJ, pakai telur. Agak mual sih. Cuman badan gue langsung keringetan dan badan gue langsung berenergi. Kayaknya ntar kita beli susu kali guys. Mantap, susu anget. Gimana kalian hari ini? Gacor nggak? Ayo, masa kalah sama Lala Move Innova? Tanggal 30 gue datang nggak ya guys? Gue datang terus semua ngetawain lagi kalau gue lagi kena hantem pinjol, ha? Ketawain kan nih mah. Oke guys, ya kita semangat terus. Oh, aduh, ada tukang pecel lele lagi tuh. Enak banget nih pecel lele. Ya, makan aja deh daripada beli susu. Budgetnya sama soalnya. Oke guys, akhirnya kita sampai. Nih kita sampai, kita belok kanan guys. Gue udah kasih sen, orang masih maju aja capek. Oke, ini dia ya detik-detik penurunan sepeda listrik. Jadi kebanyakan dari customer itu beli di PRJ terus dikirim lewat sini guys, lewat Lala Move. Nah ini dia perumahannya tuh, klaster Pelawat Indah. Oke, gue tanya security dulu ya. Oke guys, hari ini penuh dengan rezeki guys. Tadi pagi itu kan gue dikasih yang tadi pengiriman pertama itu kan sepeda gue dikasih 30.000 ya, dan gue sangat bersyukur sekali. Terus kemudian yang kedua dikasih 50.000 guys. Nih dia tuh 50.000 ya. Gue sangat bersyukur sekali, semua kebaikan Tuhan. Jadi kita masih diberikan rezeki untuk kita bisa makan guys ya. Uang masuk dari tolnya guys tuh 81.000, pemasukan 81.000. Mantap banget. Dari tips dapat ya, tol dapat. Hari ini luar biasa tipsnya, mungkin bisa 150.000 sendiri kali guys tipsnya. Terima kasih ya Tuhan karena masih memelihara umatmu ini yang bandel. Ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi teman-teman ke apa berikutnya ya. Oke, halo guys, gue ada di Indomaret di pinggir Kali Sipon ya. Tadi yang gue kasih unjuk sama kalian pecel lele. Nah itu, gue mau ke situ guys. Nah, penghasilan kita hari ini lumayan teman-teman. Tadi gue udah masuk 500.000, malam ini dapat lagi 500.000 tuh. Tuh ya, 500.000 ntar gue tarik. Yang kemarin udah ditarik ya. Ini detail saldo, tuh lihat. Mana? Ini dia. Penarikan 500.000. Lumayan loh hari ini. Gacor juga.
Tuh, lihat ya. Padahal baru jam berapa? 19.32. Laporan pendapatan hari ini 681. Kemarin kan offline ya. Jadi nggak masuk ke dalam hitungan. Jadi semua duit masuk ke dalam rekening gue pribadi gitu. Minggu ini 2.300.000 sama hampir mirip dengan minggu-minggu kemarin. Di awal minggu doang tuh kita 3,4 juta. Nah, penghasilan kita udah tembus di atas 10 juta ya guys. Sudah tembus di atas 10 juta. Ya, jadi lumayan teman-teman. Ini di atas, ini udah dipotong 20% lah. Ya. Udah melewati. Makanya kenapa gua pengen beberapa pinjol itu gua galbayin dulu ya. Gagal bayar dulu. Dan gue akan pakai strategi yang tadi gue dikasih tahu tuh sama YouTuber itu. Ya, gue akan tetap bayar tapi dengan pola yang gue tentuin ya. Jadi kesepakatan antara gue dengan si pinjol ya. Ya, mudah-mudahan teman-teman setelah itu kita bisa bayar mobil ini ya. Nanti Wuling ya dilepas aja ya. Ayla juga ya dilepas. Kalau Ayla mobil keluarga sih, tapi keluarga gue sudah bilang ya, dari orang-orang rumah juga udah bilang ya udahlah nggak apa-apa, lepas Ayla, nanti lu cari aja Luxio, ntar ngumpulin duit bayar cash aja gitu, atau cari yang second tapi bayar cash gitu. Ya udahlah, gue juga bersyukur. Oke teman-teman, gue mau makan dulu karena gue udah lapar banget ya. Siang gue nggak sempet makan tadi, itu cuman beli apa ini, otak keras. Ini otak bukan otak udang ini guys, otak batu itu ya. Jadi ya udah, gue mau makan dulu ya guys. Kayaknya gue bakalan nambah nih makan. Semangat, duit masuk mah. Oke guys. Jadi kita mau makan dulu nih ya. Ini kita makan pecel lele. Gue suka banget. Jadi hari ini gue bersyukur ya bisa gacor begitu. Gue juga gak nyangka. Padahal beberapa hari lalu sepi banget MVP. Sepi banget fan. Kebanyakan MPV ya. Sate kulit. Soalnya gue lihat abangnya rebahan aja, kasihan. Jadi setiap item yang ada di situ gue beli guys. Jadi kita bagi rezeki lah. Ya udah, gue makan dulu ya guys. Oke guys ya, ini gue sudah ada di Pertamina ya, dan gue udah isi bensin, dan gue lupa belum ngereset tadi pagi. Jadi lupa kilometernya kita hari ini menempuh jarak berapa. Harusnya sih sekitar 250-260 km sih, atau mungkin bahkan bisa 300 ya. Tapi isi bensin kita hari ini itu hanya 198.000 atau sekitar 20 liter aja lah guys ya. Isi bensin dari full ke full sebesar 200.000, 198. Penghasilan kita hari ini berapa? Yang online-nya 600 ribuan ya, 600 ribu. Terus yang offline-nya, ya bukan offline, tipsnya 150 ribuan. Jadi lumayan lah bayar bensin dari tips begitu teman-teman. Tadi ada makan juga ya, makan cuma sekitar berapa, 20, ngopi ya 50 ribu lah jajan-jajan ya. Jadi gimana menurut kalian? Oke nggak hari ini? Kalau oke ya bantu like dan subscribe, kasih komentar yang banyak teman-teman. Dan semoga kalian semua gacor ya, gacor terus melesat buat keluarga guys. Jadi yuk, gue udah jalan pulang, sampai ketemu di video berikutnya guys ya. Silahkan menikmati lagu penutupnya, persembahan dari Lala Move Innova buat kalian guys. Malam memeluk sunyi di sepanjang jalan. Lampu kota berpendar bagai harapan. Telah ku titipkan lelah pada angin malam, demi masa depan mereka yang ku sayang. Tak ringan langkah yang ku tempuh hari
hari ini. Banyak luka ku simpan sendiri, namun demi senyum yang menanti di rumah, aku belajar tegar di antara lelah. Di jalan pulang malam ini ku percaya setiap perjuangan takkan sia-sia. Meski hidup kadang terasa berat, cinta keluarga menguatkan. Langkahku tetap tegak. Di jalan pulang malam ini ku percaya setiap perjuangan takkan sia-sia. Meski hidup kadang terasa berat, cinta keluarga menguatkan. Langkahku